tahun 2025 dibuka dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Badan Pusat Statistik mencatat, perekonomian Indonesia hanya tumbuh 4,87% secara tahunan atau Y on Y, dan mengalami kontraksi sebesar 0,98% bila dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widiasanti mengatakan, pertumbuhan secara tahunan ini terendah sejak kuartal 3 tahun 2021 atau lebih dari 3 tahun yang lalu. Pada periode tersebut, Indonesia sedang dilanda pandemi COVID-19 gelombang Delta. Pertumbuhan YoY terendah sejak kapan? YoY kuartal pertama tahun 2021 kita sempat mengalami kontraksi minus 0,69% karena pada saat itu dibandingkan dengan kondisi sebelum COVID. Menilik komponen pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga tetap menjadi tulang punggung perekonomian. Komponen ini memegang porsi sebesar 54,53% dari produk domestik bruto. Sayangnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga juga melambat menjadi 4,89%. Padahal ada momen Lebaran dan Idul Fitri yang biasanya menjadi puncak konsumsi rumah tangga. Namun, Amalia menegaskan perlambatan konsumsi rumah tangga disebabkan oleh bergesernya momen Lebaran dari tahun lalu, sehingga ini mempengaruhi perhitungan. Momen Idul Fitri itu pada triwulan 1 2025 jatuh di tanggal 31 Maret 2025, sementara libur panjangnya jatuh di bulan April, yang di mana bulan April itu masuk pada triwulan 2. Sehingga momen hari pertama Idul Fitrinya jatuh di triwulan 1, tetapi H+2, H+3 dan liburan selanjutnya itu tidak terekam dalam momen Idul Fitri, tidak terekam dalam triwulan 1 2025, yang libur panjangnya itu nanti terekam di triwulan 2 2025. Selain konsumsi rumah tangga, yang menjadi perhatian lainnya adalah pertumbuhan belanja pemerintah. Pada kuartal 1 2025, belanja pemerintah turun 1,38% bila dibandingkan tahun 2024. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto bersabda untuk pemerintah melakukan efisiensi belanja. Namun pejabat BPS membantah efisiensi belanja menjadi sebab penurunan pertumbuhan belanja pemerintah. Menurut BPS, penurunan belanja pemerintah pada awal tahun ini disebabkan oleh adanya momen cuti bersama Idul Fitri. Juga tidak ada momen pemilu yang bisa mendongkrak belanja pemerintah sebesar tahun 2024. Di triwulan 1 2024, di mana pada saat pemilu tentunya pengeluaran pemerintah untuk persiapan dan pelaksanaan pemilu itu sangat relatif besar dibandingkan dengan yang tidak ada pemilu sama sekali di tahun 2025 ini. Padahal belanja pemerintah memegang kunci bagi pertumbuhan ekonomi. Stimulus yang digelontorkan pemerintah menjadi tenaga bagi konsumsi rumah tangga. Selain itu, belanja pemerintah juga menggerakkan roda berbagai lapangan usaha yang bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pun buka suara. Airlangga mengatakan pemerintah akan menggenjot belanja di kuartal 2 tahun 2025, alias efisiensi anggaran tidak akan lagi dijalankan. Pemerintah akan memberikan bantuan sosial untuk mendorong pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Selain bantuan sosial, pemerintah juga akan mendorong pertumbuhan sektoral, salah satunya dengan memberikan insentif untuk industri yang bergantung dengan pasar ekspor, mengingat kondisi global yang tidak pasti akibat tarif Donald Trump. Airlangga pun berharap belanja pemerintah akan ngegas di kuartal selanjutnya, sehingga momentum pertumbuhan akan terjaga. Terkait dengan perkembangan selanjutnya nanti kita lihat di kuartal berikutnya, karena kita lihat di kuartal berikutnya ini diharapkan anggaran pemerintah sudah mulai berjalan sehingga momentum pertumbuhan bisa dijaga. Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan
Kementerian Keuangan sudah melayangkan izin kepada Presiden Prabowo Subianto untuk membuka blokir anggaran. Katanya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun telah membuka blokir anggaran senilai 86,6 triliun rupiah agar belanja pemerintah lebih lancar di kuartal selanjutnya. Kebijakan ini untuk meningkatkan efisiensi belanja pemerintah sekaligus mengalihkan dana ke program-program prioritas seperti penyediaan makanan bergizi gratis dan program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Ya, pada tanggal 7 Maret, Menteri Keuangan telah melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa pelaksanaan Inpres ini telah kami selesaikan dan untuk itu meminta izin untuk melakukan refocusing, relokasi, pembukaan blokir, dan berbagai macam supaya belanja kementerian lembaga kemudian bisa lebih tajam, bisa dilakukan reprioritisasi. 25 April sampai dengan beberapa hari yang lalu, Kementerian Keuangan bekerja dengan seluruh kementerian lembaga telah melakukan penajaman, relokasi anggaran, telah melakukan suatu proses buka blokir, dan sesuai dengan hasil efisiensi belanja, sesuai arahan Presiden untuk prioritas pembangunan nasional, kalau besarnya adalah 86,6 triliun sudah dilakukan buka blokir sehingga bisa belanja lagi. Head of Economic and Research UOB Indonesia Enrico Tanuwijaya mengklaim belanja pemerintah dan kebijakan fiskal adalah salah satu obat mujarab untuk mendorong perekonomian Indonesia. Selain mendorong konsumsi dan menggerakkan lapangan usaha, kebijakan fiskal juga diperlukan untuk memajukan investasi. Harus kembali lagi melihat kekuatan ekonomi domestik. Kita harus memicu circular economy sebagai apa? Sebagai motor penggerak ekonomi kita. Nah, inilah di mana menurut saya peran fiskal untuk memajukan investasi akan menjadi sangat penting. Secara teori ekonomi, kalau ekonomi melambat, peran negara, peran fiskal harus naik. Sama sebaliknya, kalau ekonomi lagi bagus, peran negara akan diturunkan. Insentif fiskal perlu diberikan secara tepat sasaran. Menurut Enrico, ada 5 sektor yang bisa diberi injeksi fiskal, seperti sektor makanan minuman hingga sektor pertambangan dan agrikultur. Terlebih, kelima sektor ini memberi kontribusi pertumbuhan ekonomi jumbo, yaitu lebih dari 50% dari produk domestik bruto Indonesia. 5 sektor utama. Yang pertama, makanan dan minuman, termasuk juga lifestyle. Jadi makanan tuh yang benar-benar kelihatannya keren atau apa gitu. Kedua, transportasi dan logistik, lalu pergudangan. Nah, itu yang kedua. Ketiga, konstruksi, lalu mining dan juga agrikultur. Nah, itu tadi 5 sektor besar itu menurut saya sudah account lebih dari 50% motor pertumbuhan secara sektoral ya untuk Indonesia. Jadi kita bisa lihat bahwa pelonggaran kebijakan fiskal ini harus dicermati kembali. Ada catatan lain. Ketua Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Muhammad Misbakun mengatakan, belanja pemerintah memang penting. Namun porsinya terhadap perhitungan ekonomi lebih kecil bila dibandingkan dengan komponen lain, yaitu pembentukan modal tetap bruto atau investasi. Dari data Badan Pusat Statistik, pembentukan modal tetap bruto pada kuartal 1 2025 tumbuh 2,12% secara tahunan. Ia memegang porsi sekitar 28,03% terhadap perhitungan investasi. Misbakun menilai juga penting untuk menggenjot investasi karena memiliki efek multiplier yang tinggi terhadap pertumbuhan di berbagai lini. Salah satu hal penting yang bisa menjadi penyundut pertumbuhan investasi adalah Danantara. Mengelola dana jumbo, Danantara diharapkan bisa menarik para investor untuk menanamkan modal di Indonesia. Kemudian dari investasi itu antara 30-36%. Itu dari investasi. Itu biasanya kita mengistilahkan pembentukan modal tetap bruto gitu ya. Nah, di situ itu berasal dari CAPEX, capital expenditure, berasal dari OPEX, operational itu. Berasal dari investasi pemerintah dan investasi swasta. Nah, ini yang mempunyai dampak sangat signifikan. Jadi kalau di total antara konsumsi rumah tangga dan investasi itu hampir 90% sendiri. Dari 90% lebih
dari total pertumbuhan kita. Lah, investasi inilah yang kemudian menciptakan terjadinya peluang penciptaan lapangan pekerja baru, sehingga orang mempunyai pekerjaan, orang mempunyai penghasilan, dan orang mempunyai daya beli. Dan ini berputar kemudian mempengaruhi sisi konsumsi rumah tangga. Dengan berbagai kebijakan ini diharapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia makin kuat sehingga target pertumbuhan ekonomi 8% bisa tercapai. Tim Liputan CNBC Indonesia.